Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita untuk mata kuliah Satuan Operasi 1. Nah, pembahasan pada pagi hari ini merupakan sebuah pembahasan yang saya kira ini tidak susah untuk dipahami dan mungkin teman-teman juga sudah familiar ya di SMA begitu ya. Nah, untuk melakukan semua perhitungan ataupun analisis secara matematis gitu ya, di SATOP ini, yang pertama kali harus teman-teman pahami adalah mengenai satuan. Ya, satuan itu bahasa Inggrisnya adalah units, ya. Nah, maka untuk sistem satuan kita mengenal ada sistem satuan yang internasional dan CGS ya. Nah, satuan ini nantinya akan sangat bermanfaat ketika teman-teman melakukan analisis dimensional dan kesamaan ruang begitu ya, atau nanti berbagai konversi nilai, karena nanti di SATOP ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, mungkin ada beberapa satuan yang teman-teman masih kurang familiar dan di SATOP ini kita gunakan begitu. Maka untuk mengenal satuan-satuan tersebut kita harus memahaminya terlebih dahulu. Nah, yang pertama mengenai istilah dimensi begitu ya. Nah, dimensi adalah suatu konsep dasar untuk memberikan deskripsi atas suatu entitas fisik dari benda. Ya, seperti dimensi itu adalah panjang, massa, suhu begitu ya. Nah, dimensi itu sering ditulis dalam bentuk simbol seperti L untuk panjang ya, kepanjangannya length begitu. Kemudian mass untuk berat, T besar untuk suhu, dan T kecil untuk waktu. Jadi nanti untuk penulisan analisis dimensional dari suatu satuan, teman-teman harus mengenal dulu apa kepanjangan dari L, M, T, dan T kecil itu ya. Apa yang dimaksud dengan L? Oh, L itu untuk dimensi panjang, M untuk dimensi berat, T besar untuk dimensi suhu, dan T kecil untuk dimensi waktu. Ya. Nah, kemudian untuk satuan ya, satuan itu adalah suatu cara untuk menyatakan deskripsi secara kuantitatif. Kuantitatif itu artinya dapat dihitung ya, dari suatu dimensi. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai panjang begitu ya, ada orang bertanya, berapakah panjang dari balok kayu tersebut? Nah, kita tidak bisa mengatakan satuan itu ya ya segitu gitu ya segitu Pak gitu. Sepanjang tangan saya gitu. Nah, tangan saya itu panjangnya berapa gitu kan. Itu tidak bisa dinyatakan sebagai suatu satuan yang resmi begitu ya. Maka untuk menyatakan satuan, misalkan satuan panjang di situ teman-teman kita punya satuan-satuan yang sudah mungkin beberapa sudah kita familiar di telinga kita ya, ada meter, ada feet atau kaki, inch untuk kemudian sentimeter, kilometer, dan seterusnya. Kemudian ada massa, ada kilogram, gram, pound, ton, dan seterusnya. Nah, itu ada waktu, ada suhu, begitu ya. Nah, kemudian satuan itu biasanya ditulis dalam bentuk simbol, seperti sentimeter itu dengan cm kecil, inch itu dengan in, feet itu dengan ft, kilogram, gram, lb itu untuk pound ya, satuan berat, s atau second untuk waktu, derajat Celcius, sorry itu harusnya derajat ya, itu harusnya superscript, derajat Celcius, derajat Kelvin, dan derajat Fahrenheit untuk satuan suhu. Nah, satuan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar itu bahasa Inggrisnya adalah base unit, dan satuan turunan adalah derived unit. Satuan dasar itu adalah unit yang dimensinya bebas, tidak tergantung pada unit lain, dan hanya menunjukkan satu satuan dimensi. Jadi contohnya untuk waktu itu adalah detik, untuk panjang adalah gram, untuk panjang adalah meter, berat adalah gram. Nah, selanjutnya apabila kita sudah memahami dari satuan dasar itu, kita akan masuk ke satuan turunan, ya. Satuan turunan itu apa? Satuan turunan itu adalah satuan yang
merupakan kombinasi dari beberapa dimensi sehingga melibatkan beberapa unit dasar. Ya, contohnya ini adalah satuan dari dimensi tekanan P besar ya. Itu P besar itu kan dia bukan satuan dasar ya, dia merupakan satuan turunan di mana rumusnya itu melibatkan massa, panjang dan waktu ya. P itu kan sama dengan F per A ya, gaya per satuan luasan permukaan ya. P besar sama dengan F besar dibagi A. Maka di situ ada melibatkan massa, kemudian panjang, kemudian ada waktu. F sendiri, gaya, itu kan dia Newton ya. Newton sendiri dia merupakan satuan turunan pula begitu ya. Kemudian luas permukaan atau A besar itu juga merupakan satuan turunan karena dia merupakan atau terdiri dari satuan panjang dikalikan panjang, itu menjadi luas permukaan. Maka kalau tekanan itu menjadi beberapa tersusun dari beberapa satuan dasar gitu ya. Oke, kemudian juga kecepatan ya. Kecepatan itu kan V. V sama dengan jarak dibagi waktu ya. V sama dengan S per T. S sendiri dia merupakan satuannya nanti panjang ya. Kemudian T kecil itu waktu second gitu ya. Nah, sehingga kecepatan merupakan memiliki satuan turunan dengan meter per second. Oke, kemudian untuk di dunia ini teman-teman, di dunia ini kita mempunyai sistem pengukuran yang ada beberapa pembagian ya. Ada beberapa pembagian atau pengelompokan ya, yaitu sistem Inggris dan sistem metrik. Sistem Inggris itu dikelompokkan menjadi 3 sistem, yaitu absolute engineering ya atau sistem absolut, kemudian keteknikan Inggris atau British engineering dan keteknikan Amerika atau American engineering ya. Oke. Kemudian sistem absolute engineering itu umumnya digunakan untuk suatu kegiatan ilmiah ya. Jadi untuk penulisan karya ilmiah di paper, jurnal, proceeding, kemudian skripsi atau apapun ya, penulisan di tugas-tugas secara akademik itu menggunakan absolute engineering. Kemudian kalau British engineering itu umumnya digunakan untuk kegiatan industri ya, untuk kegiatan industri. Jadi ada beberapa satuan yang hanya dimengerti atau hanya dapat dipahami oleh beberapa orang yang terlibat pada industri tersebut. Ya, kemudian ada American Engineering. American Engineering itu dapat digunakan untuk kegiatan ilmiah maupun industri, namun khususnya di Amerika Serikat. Oke. Kemudian selanjutnya selain sistem Inggris ada juga sistem metrik. Sistem metrik itu dibagi menjadi 3 sistem, yaitu centimeter gram second atau kita biasa kenal dengan CGS, kemudian meter kilogram detik atau MKS, dan SI atau sistem internasional. Sistem internasional ini bersifat universal karena banyak dipakai untuk tujuan ilmiah maupun industri, sehingga tujuan penggunaannya itu sangat luas. Maka biasa yang kita pelajari itu adalah di SI begitu ya. Oke, kemudian masuk ke besaran, teman-teman. Oh, sebelum ke besaran, coba ya, saya akan buka buku yang teman-teman sudah saya bagikan juga ya. Silakan dibuka bukunya di Introduction to Food Engineering. Nah, ini di chapter 1, ya teman-teman. Ini kita mulai dari chapter 1 dan ini akan mengawali segalanya, karena nanti teman-teman akan belajar SATOP itu selama 3 semester. Nah, di chapter 1 mengenai introduction, ini masih pengenalan ya, introduction, pendahuluan. Tadi sudah dimensi, sudah saya jelaskan. Kemudian beberapa ini sudah saya alih bahasakan ke PowerPoint yang tadi saya sajikan ya. Nah, ini base unit. Ya, base unit ada panjang, ada massa, ada waktu, ada arus ya. Kemudian ada temperatur, ada jumlah zat ya.
kemudian intensitas cahaya, luminous intensity, atau ini ada 7 ya, ada 7 satuan dasar ya, satuan dasar yang biasa digunakan atau yang harus kita kenal begitu. Ini di SI system atau sistem SI itu berdasarkan dari pemilihan 7 well-defined units atau yang biasa kita kenal ya, satuan-satuan yang bisa kita kenal, which by convention are regarded as dimensionally independent. Jadi base unit tadi yang sudah saya katakan di pada saat PowerPoint bahwa satuan dasar itu dia independen atau artinya bebas ya. The definition of these 7 base units are as follows. Jadi ini ada 7 satuan dasar ya. Oke, panjang itu satuan dasarnya meter, SI-nya ya, SI-nya meter. Kemudian ini definisinya teman-teman. Ya, ini definisinya. Jadi meter adalah panjang yang setara dengan 1.650.763,73 panjang gelombang pada kondisi vakum dari radiasi ya, corresponding to the transition between yang mengacu pada transisi antara level 2P10 dan 5D5 dari atom kripton 86. Itu definisinya kalau teman-teman mau tahu ya. Kemudian kalau kilogram itu definisinya berapakah 1 kilogram itu ya. 1 kilogram itu adalah setara dengan massa dari prototype internasional of the kilogram. Jadi prototype internasional dari si kilogram tadi. Jadi di dunia itu ada satu prototipe teman-teman, ada satu contoh begitu ya, ada satu contoh 1 kilo itu seberapa. Nah itu ada di sana, disimpan di sana ya. Ini International Bureau of Weights and Measures di Prancis. Jadi kalau teman-teman mau lihat berapakah yang sebenarnya 1 kilogram itu, nah silahkan mungkin bisa ke Prancis sana ya, di sana ada prototipenya. Kemudian second, berapakah 1 detik itu ya? 1 detik adalah durasi dari 9 miliar sekian-sekian periode dari radiasi ya yang memancar atau berkorespondensi to the transition atau pada transisi antara 2 level ground state ya, 2 level kondisi dasar ya dari atom cesium 133. Ya, luar biasa ini orang-orang fisika yang mendefinisikan ini dan seterusnya ya teman-teman. Ini bisa teman-teman baca. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami silahkan di copy paste kemudian masukkan ke Google Translate gitu ya. Oke. Nah, ini di tabel ada penulisan simbolnya ya. Untuk kilogram itu kg, second itu S, ampere itu A besar, Kelvin itu K besar tanpa derajat ya, ingat ya, menuliskan temperatur atau suhu itu dalam satuan Kelvin itu tanpa derajat, teman-teman ya. Kemudian mol, ada juga kandela, kandela itu dengan simbolnya CD, hurufnya kecil. Kalau untuk satuan CGS biasanya ada yang suka salah menulis ya untuk gram. Gram itu G, teman-teman ya. G kecil, bukan GR ya. G kecil itu untuk gram, bukan GR. Nah, kemudian pada subbab berikutnya ada tentang satuan turunan ya. Satuan turunan ada banyak sekali, teman-teman. Di sini contohnya seperti Newton ya. Newton itu adalah meter per second kuadrat. Ya, meter per second kuadrat. Ya, Newton. Kemudian nah ini Newton adalah gaya yang yang diberikan to a mass of 1 kg ya, dari sebuah massa yang punya berat 1 kg dengan akselerasi 1 meter per second kuadrat. Kemudian kalau Joule itu adalah
uh, the work done atau usaha yang dikarenakan atau ketika adanya atau dikarenakan adanya gaya 1 Newton yang dikenakan atau yang berjarak pada 1 meter ya antara yang mengarah pada gaya tersebut ya. Ada watt ya, watt itu 1 joule per second, kemudian volt, ada ohm, kolom, Weber dan seterusnya. Nah, itu contoh dari satuan satuan dasar dan satuan turunan ya. Oke, kemudian ini ada examples of SI derived unit expressed in terms of base unit. Ya, ada contohnya luas permukaan ya square meter atau meter persegi, volume itu meter pangkat 3, kemudian apa lagi nih? Specific volume nanti meter pangkat 3 per kilogram. Oke, dan seterusnya. Nah, ini kalau untuk menuliskan simbol, teman-teman ya, atau mengekspresikan simbol dengan ekspresi apostrof begitu ya. Nah, ini misalkan di sini kalau intinya kalau dia ada di bawah ya sebagai penyebut begitu ya, maka dia menjadi minus begitu ya, menjadi minus. Ya, seperti di sini. Contohnya pressure atau tekanan ya, itu kan satuannya Pascal ya. Satuan itu tekanannya Pascal. Pascal itu didapatkan karena adanya sebuah gaya yang mengenai suatu luas permukaan. Maka rumus atau satuannya menjadi Newton per meter persegi. Ya. Nah, Newton sendiri ini diderivasi dulu teman-teman, diturunkan ya. Kemudian Newton ini diturunkan, dijabarkan ya. Newton itu kan F sama dengan M kali A, ya kan? F sama dengan M kali A. Itu adalah sebuah massa dikalikan akselerasi yang dikenakan kepadanya. Maka berarti M kali A itu adalah M itu satuannya kilogram, A itu adalah meter per second kuadrat. Nah, kemudian dibagi meter persegi ya. Nah, ketemunya meter minus 1 kilogram second minus 2. Jadi kilogram per meter second kuadrat. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini ada beberapa penurunan juga, teman-teman bisa nanti coba-coba sendiri ya, dipelajari di rumah. Ini kalau nggak diorek-orek, nggak dicoba sendiri, teman-teman akan bingung ya. Nah, ini misalkan ini surface tension atau tekanan permukaan. Ya, sorry, tegangan permukaan, bukan tekanan ya. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu satuannya Newton per meter. Simbolnya N per M. Nah, Newton tadi apa? Newton tadi adalah N itu kan merupakan satuan dari gaya ya. Gaya itu sama dengan F. F sama dengan M kali A. M kali A dibagi meter. Jatuhnya kilogram per second kuadrat. Atau kalau dituliskan dalam perkalian menjadi kilogram dikali second pangkat minus 3. Oke. Itu ya. Nah, di sini ada supplementary ya example dari poin 1.1. Kita diminta untuk determine the following unit conversion to SI units. Kita diminta untuk mengkonversi satuan yang ada pada ABCDE ini menjadi satuan yang ada pada sistem internasional atau SI. Ya. Jadi misalkan density value atau nilai dari densitas atau densitas itu adalah massa jenis ya, kerapatan. Nah, ini dia disediakan 60 lbm. lbm maksudnya di sini M sebagai massa per feet pangkat 3. Nah, dikonversi menjadi kilogram per meter kubik ya. Caranya gimana ya kan? Mengkonversi 60 lb per feet pangkat 3 menjadi kilogram per meter kubik. Caranya adalah mengalihkan teman-teman ya, mengalihkan dari lb ke kilogram dan feet pangkat 3 ke meter pangkat 3. Ya, kemudian baru dikalikan 60.
Nah, ini untuk nomor A itu ada di bawah ini ya. 1 lb ya atau 1 pon itu sama dengan setengah kilogram. Kalau kita biasanya mengenalnya 0,5 ya, ternyata kalau dijabarkan ini 0,45359 kilogram ya. Kemudian 1 feet atau 1 kaki itu berapa meter? Oh, 1 kaki itu adalah 0,3048 meter. Oke. Jadi yang pembilang dikalikan sama-sama pembilang, penyebut dikalikan ke penyebut. Jadi LB itu 0,45359 dibagi 0,3048 ya dikali 60 gitu ya. Nah, ini jangan lupa dipangkatkan 3 karena tadi fitnya adalah pangkat 3. Ya, ketemunya adalah 961,1 kg per meter kubik. Jadi ini sudah masuk pada satuan SI ya. Satuan SI karena kilogram dan meter adalah satuan SI. Kalau LB dan fit itu kan bukan SI. Nah, sama seperti di nomor 2, teman-teman. Nomor B. B itu nilai suatu energi itu adalah 1,7 kali 10 pangkat 3 BTU. Ya. Nah, kita diminta untuk mengonversinya ke kilojoule. Ya, kilojoule. Oke, nanti untuk tabel konversinya ada di belakang, nanti saya lihatkan. 1 BTU ya atau British Thermal Unit. 1 BTU, BTU itu adalah British Thermal Unit atau satuan panas secara British atau secara di Inggris gitu ya. 1 BTU adalah sama dengan 1,055 kilojoule ya. Ingat ya teman-teman, di sini di buku ini titik ini koma ya. Titik ini koma. Seperti tadi 0,45359 tapi di sini nulisnya titik. Oke. Ini titik. Tapi kalau kita biasanya ini kan koma ya. Jadi ini bukan 1000 tapi 1,055 gitu ya. Jadi kalau koma di buku ini menjadi ribuan gitu. Jadi kalau 1, sekian sekian sekian, koma sekian sekian berarti artinya 1 juta gitu. Nah, berarti 1,7 kali 10 pangkat 3 BTU dikali 1,055 kilojoule ya. Ketemunya 1,8 dikali 10 pangkat 3 kilojoule. Oke, kita lihat tabel konversinya. Tabel konversinya semoga ada. Kita lihat di daftar isi, teman-teman. Di daftar isi di bagian appendix. Sepertinya di bagian appendix ada. Nah, ini A1, appendix halaman 771. Kita coba halaman 771, 780 mungkin. Oh, belum ada 70. Masih kurang. Ah, ini sebentar. Sudah masuk. Ah, ini appendix, berarti ini halaman berapa? 794. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini useful conversion factors atau faktor konversi. Misalkan tadi satu ini ya 1 gram itu sama dengan 9,8060 sekian 9,8 gitu ya meter per second persegi, meter per second kuadrat gitu ya. Kemudian ini energi 1 BTU itu sama dengan 1,055 kilojoule atau 1055 joule gitu ya. Terus ada banyak sekali. 1 karat, berapakah 1 karat dalam kilogram? 1 karat itu adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 kilogram. Ya. 1 pon atau di sini 1 lb ya, lbm. lbm itu m-nya itu menandakan massa ya. Jadi 1 lbm sama dengan 0,45359 kilogram. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke atas lagi. Kita kembali ke atas, tadi sampai mana?
Masih jauh ya. Oke, ini kita sudah masuk pada sistem. Oke, berarti kita masuk ke PPT lagi ya, kembali ke PPT. Oke, tadi ini tentang besaran. Kembali ke besaran dulu ya sebelum masuk ke sistem. Besaran ada sesuatu yang dapat diukur, punya nilai dan punya satuan. Jadi besaran itu bisa diukur ya, berapakah besaran gaya itu masuk besaran karena dia punya arah, bisa diukur dan punya satuan. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu ya tadi seperti yang tadi kita jelaskan tadi ada 7 ya, besaran pokok dan besaran turun. Besaran pokok itu ada 7. Kemudian besaran fisik itu diekspresikan sebagai produk dari dua faktor, yaitu nilai satuan dan jumlah satuan. Oke, besaran pokok adalah besaran yang satuan-satuannya didefinisikan sendiri atau telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, ini ada 7 besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah molekul. Ini sepertinya kalian juga sudah sering diminta menghafalkan guru ya pada saat SMA. Nah, ini. Jadi panjang itu satuannya adalah meter, M kecil, besarannya adalah L. Ya, dan biasanya menuliskan dengan L besar, biar tidak terlihat seperti I, begitu ya, L besar. Kemudian massa itu unitnya atau satuannya kilogram, lambangnya kg, ya, kg. Simbol besarannya M besar. Kemudian waktu itu second, besarannya T kecil, ya, T kecil, bukan S ya, S itu satuannya, simbol besarannya adalah T kecil. Suhu itu adalah Kelvin, ya, satuan internasionalnya adalah Kelvin. Simbol besarannya adalah T besar. Arus listrik ampere itu simbol besarannya adalah I kecil, ya, I kecil. Kemudian intensitas cahaya satuannya adalah kandela atau CD dalam huruf kecil. Simbol besarannya adalah J. Ya. Kemudian yang terakhir jumlah molekul, satuannya adalah mol, simbol besarannya N kecil. Kadang penggunaan huruf N kecil, huruf besar maupun huruf kecil itu dibolehkan ya dalam penulisan besaran. Oke. Nah, ini pendefinisian mengenai panjang, massa, dan seterusnya tadi sudah kita sampaikan ya di buku itu ada. Ini kalau dalam bahasa Indonesia sudah ada di PowerPoint saya, teman-teman bisa baca sendiri. Saya skip aja. Ya. Oke. Ya, ini juga sudah ada berapakah 1 meter, berapakah 1 kilogram, berapakah 1 second, dan seterusnya. Oke, bagaimana dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, ada beberapa contohnya seperti luas, volume, kecepatan, energi, dan seterusnya. Bagaimana kita membedakan ya? Kalau begitu, bagaimana caranya kita membedakan itu besaran pokok maupun besaran turunan? Nah, kalau besaran turunan dia tidak hanya mempunyai satu satuan, ya, dia tidak bisa hanya mempunyai satu satuan. Jadi kalau kita ngomongin tentang luas, itu berarti kalau dinyatakan dalam meter berarti salah, ya. Dia kalau luas itu kan meter persegi, maka dia bukan besaran pokok, ya. Kalau besaran pokok kan hanya M kecil saja. Kalau besaran turunan ya kalau dia M meter persegi berarti dia besaran turunan. Oke, sistem satuan baku dan satuan tak baku. Nah, satuan tak baku seperti tadi saya contohkan ya. Berapakah panjang dari tongkat tersebut? Kalau kalian menjawab sebesar 2 kali panjang tangan saya. Nah, itu berarti satuan tak baku. Terus kalau misalkan berapa banyakkah air yang harus diberikan kepada tanaman atau disiram kepada tanaman setiap pagi? Kalau kalian menjawab dengan 2 gayung setiap pagi, itu juga bukan termasuk satuan baku. Ya. Berarti bagaimanakah yang satuan baku itu? Nah, satuan baku itu yang seperti tadi sudah
ditentukan ya, artinya sudah secara kesepakatan internasional itu sudah mendefinisikan seperti 1 meter itu berapa sih ya, kemudian 1 kilometer itu seberapa sih, dan seterusnya. Jadi kalau artinya kalau tidak ada nilai pastinya, jadi 1 gayung, 1 plastik, 1 1 kali tangan, kemudian 1 langkah kaki, kemudian dan seterusnya itu bukan satuan baku ya. 1 keranjang tadi ya, 1 keranjang, 1 dus, 1 jengkal itu bukan satuan baku. Oke, sistem satuan membutuhkan besaran pokok ketiga yaitu massa atau gaya. Sistem satuan yang punya massa sebagai besaran pokok disebut sistem satuan absolut. Nah, sedangkan sistem satuan yang mempunyai gaya sebagai satuan pokok disebut dengan sistem satuan teknis. Ya. Oke. Nah, ini mungkin ini sepertinya sudah bisa kita skip aja. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya, penulisan dimensi dan seterusnya. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem ya. Kita akan masuk ke sistem. Ya. Sistem. Nah, judulnya adalah Physical and Chemical Concepts in Food Engineering. Jadi, rekayasa pangan itu melibatkan dimensi fisik dan kimia, teman-teman ya. Dimensi fisik dan kimia itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan ya dalam rekayasa pangan gitu. Maka teman-teman nanti ada kuliah kimfis ya, kimia fisik. Nah, itu salah satu yang mendukung SATOP juga. Jadi ketika kita menghitung suatu rekayasa dalam rekayasa pangan gitu ya, kita tidak bisa secara tepat, tidak bisa secara langsung menentukan. Tapi kita harus mempertimbangkan dari sisi kimiawinya, ya. Kalau misalkan secara ini, kita membutuhkan suhu misalkan 100 derajat Celcius pada suatu bahan. Nah, apakah memang suhu tersebut cocok untuk penggunaan pengolahan atau proses pengolahan pada bahan tersebut? Apakah secara kimiawi tidak merusak bahan-bahan yang terkandung di dalamnya? Ataukah malah membuat bahan di dalamnya adalah menjadi rusak begitu ya? Nah, maka konsep fisik dan kimia itu harus dipadu-padankan, diselaraskan agar tercipta rekayasa pangan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, sebelum masuk ke sana, untuk yang pertama teman-teman harus memahami terlebih dahulu mengenai istilah sistem. Ya, kita seringkali mendengar sistem gitu ya. Nah, sistem itu apa? Kalau dalam SATOP, sistem itu adalah setiap wilayah yang ditentukan dalam suatu ruang, ya, atau jumlah materi terbatas yang ditentukan oleh batas, baik itu batasnya nyata maupun imajiner. Ya, jadi ibaratnya seperti pada gambar ini ya, a system containing in a tank. Ya, jadi sistem yang terkandung dalam tangki, ya. Nah, di situ yang menjadi pembatas ada 2, teman-teman ya, yaitu pembatas itu bahasa Inggrisnya adalah boundary. Boundary yang pertama itu secara fisik, secara nyata, itu adalah dinding-dinding yang ada pada tangki ini, ya, atau secara fisik ya tangki tersebut, ya, baik itu dari atas, tengah maupun bawah. Oke, kemudian secara imajiner, ya, secara tidak terlihat begitu ya, lingkungan di sekitar tangki ini merupakan surroundings, ini merupakan batasan sistem, ya, batasan sistem. Jadi jumlah materi yang ada pada tangki ini dibatasi oleh batas-batas nyata, ya, ini tangkinya itu sebagai batas, dan secara umum si tangki ini sendiri dia mempunyai batas yaitu surroundings atau
lingkungan. Nah, surroundings itu bisa apa aja? Surroundings itu bisa suhu, bisa tekanan, bisa kelembaban. Maka di sini ada gambarnya burner atau apa yang memberi api gitu ya, pembakar gitu ya. Itu sebagai salah satu dari surroundings gitu. Maka kalau misalkan kita disuruh untuk menghitung begitu ya, dengan ada keterangan misalkan ignore atau abaikan pengaruh lingkungan. Nah, abaikan pengaruh lingkungan. Jadi misalkan ada kata-kata tersebut, kita bisa mengimajinasikan atau mengibaratkan bahwa jika terjadi kenaikan suhu di lingkungan, itu tidak mempengaruhi sistem. Jika terjadi kenaikan atau penurunan kelembaban di lingkungan sistem tersebut, dia tidak mempengaruhi kinerja sistem. Nah, seperti itu ya. Jadi sistem itu dia dibatasi secara fisik dan secara imajiner. Nah, komposisi pada sebuah sistem tergantung dari batasan yang kita tentukan. Ya. Batasannya apa? Misalkan ya tadi, kalau sistemnya itulah sistem proses pada evaporator seperti yang tadi, atau tangki tadi seperti yang di slide pertama. Nah, berarti sistem tersebut dibatasi oleh apa aja? Gitu ya. Batasannya mana? Oh, satu ruangan tersebut, atau mungkin hanya tangki tersebut, atau mungkin jarak berapa meter dari tangki, seperti itu merupakan batasan yang kita tentukan. Nah, kemudian sistem sendiri dapat bersifat terbuka maupun tertutup, ya. Nah, terbuka itu artinya apa? Terbuka itu artinya massa dan volume ataupun uap panas, uap air itu dapat mengalir ke dalam maupun keluar batas, atau ke dalam maupun keluar boundary tadi. Jadi dia bisa ada aliran di sana ya, ada aliran. Tapi kalau dengan sistem tertutup itu tidak terjadi aliran, atau artinya massanya konstan. Jadi kalau tadi misalkan tangki ini, ya misalkan di sini ada keran ya, ini ada keran ini kita buka, ya, maka sistem ini menjadi sistem terbuka. Oke, karena ada aliran yang keluar. Ataupun di sini nanti ada keran lagi, ada bahan masuk, nah itu juga menjadi aliran terbuka. Tapi kalau misalkan semua tertutup, ya tidak ada aliran, maka itu namanya sistem yang tertutup. Nah, gitu ya. Nah, contohnya ini ya, state of a system atau pengertian dari state of a system, kondisi dari sebuah sistem itu adalah kondisi setimbang atau equilibrium pada sistem. Ya. Pada kondisi yang setimbang, semua properti seperti suhu, tekanan, volume, itu pada sistem mempunyai nilai yang tetap. Ya, teman-teman. Jadi misalkan ini figure 1.4, ini an apple in the thermal equilibrium with a uniform internal temperatures of 10 degrees Celsius. Nah, kemudian si apel, artinya adalah si apel ini, dia berada pada suhu 10 derajat Celcius. Artinya adalah di permukaan, di tengah, maupun di bagian dalam dari apel itu, dia mempunyai suhu 10 derajat Celcius, menyesuaikan dari kondisi suhu di luar dari sistem apel itu. Ya, lingkungannya itu mempunyai suhu 10 derajat Celcius. Nah, kemudian figure atau gambar 1.5, the final state of an apple when placed in a 5 degrees environment. Nah, dari 10 derajat Celcius apel tadi kemudian ditempatkan di sebuah ruangan atau di sebuah kondisi di mana kondisi tersebut, sistem tersebut dia punya suhu 5 derajat Celcius. Artinya diturunkan ya suhunya ya. Nah, berarti apel yang tadinya semula lebih panas, ya, maka lambat laun dari mulai permukaan itu akan berubah suhunya, merambat sampai dengan seluruh sistem ini, seluruh apel ini, dia mempunyai suhu yang sama dengan lingkungannya, yaitu 5 derajat Celcius. Nah, itu artinya adalah tadi, state of a system.
Itu arti dari state of a system. Jadi ketika berubah lingkungannya, berubah kondisinya, si bahan tadi dia menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan tidak ada perubahan lagi. Itu namanya berarti dia sudah equilibrium, sudah setimbang. Nah, kemudian kita mengenal ada istilah densitas. Densitas itu biasa kita sebut atau biasa kita kenal juga dengan massa jenis, ya, yaitu Rho sama dengan M per V, ya, massa per satuan volume. Kalau satuannya dia adalah kilogram per meter kubik, ya. Kalau kita menyatakan densitas tinggi, ya, densitasnya tinggi, itu artinya bahan itu mempunyai susunan molekul yang semakin padat, ya. Bahan itu mempunyai susunan molekul yang semakin padat. Padat itu gimana sih? Padat itu misalkan ya, dalam satu volume, misalkan dalam satu botol gitu ya, dalam satu botol. Kalau kita isi dengan batu, ya, dengan batuan kecil, itu akan masih terjadi rongga ya, masih terjadi rongga atau masih kita temui rongga-rongga yang tidak bisa diisi gitu ya. Namun kemudian kita isi atau kita ganti batu tadi kita isi dengan pasir begitu ya, dengan pasir, maka artinya dia seluruh ruangan pada botol itu dia terisi padat begitu ya. Berarti susunan molekul dari bahan itu semakin padat. Nah, gitu ya. Nah, ada tiga tipe densitas pada makanan, yaitu padat, partikel, dan bulky, bulk, ya. Jenis kerapatan ditentukan oleh banyaknya ruang pori yang terdapat dalam bahan pangan. Nah, padat itu artinya dia secara fisik dia mempunyai apa ya, konstan ya, mempunyai bentuk yang konstan, yang firm gitu, yang apa? Firm itu bahasa Indonesianya tegar gitu ya, yang tegar. Jadi ya seperti halnya kita contohnya kayak tadi apel itu kan dia densitasnya padat ya. Kemudian ya makanan-makanan yang padat gitu, yang keras gitu ya. Kacang gitu ya. Mentega itu ya. Nah, kemudian kalau yang densitas partikel itu seperti bahan-bahan pangan yang berbentuk powder misalkan. Ya, seperti ya tepung terigu, tepung tapioka, kemudian biji-bijian itu juga termasuk partikel. Nah, kemudian kalau yang bulk itu yang seperti apa? Yang bulk itu dia menempati ruang yang besar, teman-teman. Dia menempati ruang yang besar, namun masanya itu kecil. Ya, dia menempati ruang yang besar, tapi masanya kecil. Seperti contohnya apa tuh arum manis ya, bisa dilihat ya, bisa kayak apa tuh kembang gula itu ya. Arum manis itu kan dia membutuhkan ruangan yang besar, namun dia ketika ditimbang itu masanya kecil. Kemudian kayak apa ya, kapas gitu ya. Kapas itu kan dia membutuhkan ruangan yang besar, namun ketika ditimbang itu masanya kecil gitu ya. Bayangin kalau dengan 1 kilogram besi dengan 1 kilogram kapas itu berat mana? Berat besi ya? Salah ya, salah. Karena itu masanya sama itu ya 1 kilogram. Namun berat si 1 kilogram besi itu hanya misalkan membutuhkan ruangan sebesar X. Namun kalau si 1 kilogram kapas tadi, dia bisa menempati 5 kalinya X tadi ya, 5X. Jadi dia membutuhkan ruangan yang lebih besar, itu artinya bulky. Nah, bulky ini biasanya memang menjadi salah satu sifat dari bahan pangan atau produk-produk hasil pertanian gitu ya, itu bulky. Jadi membutuhkan ruangan yang besar, namun masanya kecil. Artinya kalau nanti diolah, itu terjadi susut bahan yang besar. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, densitas itu ada solid density. Ya, solid density itu mempunyai atau densitas padat, dia mempunyai kerapatan 1.400 sampai 1.600 kg per meter kubik. Ya, kecuali makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam. Oke, karena di tinggi lemak dan tinggi garam itu juga dia sifatnya lebih rongganya lebih besar ya.
Nah, kemudian densitas partikel, ya rasio dari massa aktual satu partikel terhadap volume aktualnya. Ya, perbandingan dari massa satu partikel terhadap volume aktualnya. Ya, tadi misalkan kayak tepung-tepungan begitu ya, bubuk-bubuk, powder-powder gitu ya, seperti penyedap rasa dan seterusnya. Terus ada bulk density, itu massa partikel yang ditempati oleh satu satuan volume. Ya, tadi sudah saya berikan gambaran. Nah, kemudian dari situ ada istilah porositas. Ya, porositas itu ukuran ruang kosong di antara bahan atau fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume. Jadi porositas itu dari kata poros atau berpori. Ya, semakin bahan pangan itu mempunyai pori, berarti porositasnya semakin tinggi. Ya, ruang kosong di antara bahan itu semakin tinggi. Seperti kayak kita lihat apa ya, contohnya cake, ya, di produk-produk bakery gitu ya. Cake yang mempunyai pengembang, ya, dia ada kerja mikrobia di dalamnya seperti ragi begitu. Nah, dia mempunyai porositas yang tinggi. Jadi ruang antar bahannya itu besar begitu teman-teman. Jadi terlihat besar, namun ternyata ketika dibuka begitu, dia ruang antar partikelnya tuh cukup besar juga. Nah, itu artinya poros atau berpori. Nah, kemudian istilah yang ketiga yaitu konsentrasi. Nah, ini konsentrasi ini nanti berkaitan dengan fase liquid atau fase cairan. Disebut juga dengan molaritas atau molalitas. Konsentrasi adalah jumlah zat yang terkandung di dalam satu satuan volume dan dinyatakan dalam persentase. Ya, jumlah zat yang terkandung dalam satu satuan volume. Oke, jumlah zat ya. Jadi kalau misalkan konsentrasi dari santan gitu ya. Santan itu kan terdiri dari apa, Dek? Dari padatan semi solid ya si santannya itu sendiri dan kadar air, ya kan? Maka konsentrasi santan itu ditentukan dengan berapakah fraksi padat dibagi fraksi cairnya. Nah, nanti teman-teman silahkan lihat lagi rumus dari fraksi mol ya. Kemudian yang keempat ada properti yang dinamakan dengan kadar air. Ya, kadar air ini bahasa Inggrisnya adalah MC atau moisture content. Ya, moisture content, MC. MC ini adalah jumlah air yang terkandung di dalam sampel yang lembab. Jadi semakin tinggi MC-nya atau semakin tinggi kadar airnya, maka semakin lembab pula bahan tersebut. Oke. Nah, nanti ketika teman-teman berbicara di psychrometrics itu ada di SATOP 2. Nah, SATOP 2 nanti kita akan mengenal yang namanya kadar air, itu ada dua jenis, yaitu kadar air dengan dasar basah dan kadar air dengan dasar kering, atau kalau dengan dasar basah itu disebut dengan MCWB, ya, moisture content wet basis, ya, atau kadar air yang dihitung berdasarkan basis kering, ya, atau MCDB, dry basis. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ketika besok teman-teman ada di SATOP 2. MCWB adalah jumlah air persatuan massa sampel yang lembab atau basah. Jadi dihitung pada saat si bahan itu masih mengandung massa air yang keseluruhan gitu ya, pada saat basah. Tapi kalau MCDB itu adalah jumlah air persatuan massa padatan kering yang terdapat pada sampel. Ya, jadi ketika sampel itu sudah dikeringkan, nah itu baru dihitung. Tapi kalau yang MCWB atau wet basis itu dihitung pada saat sampelnya masih basah. Properti yang kelima yaitu suhu. Ya, suhu ini nanti teman-teman kita bisa gunakan 3 ya biasanya, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Ya. Kalau di SI itu pakainya Celsius atau Kelvin, Kelvin sih ya, Kelvin ya. Kalau di British biasanya dia pakai Fahrenheit. Jadi kalau di Amerika biasanya handphonenya itu pakai penanda cuacanya itu menggunakan derajat Celsius gitu ya. Tapi kalau teman-teman ke Inggris gitu, biasanya menggunakan ya penandanya ada yang pakai Fahrenheit gitu. Itu juga familiar di Inggris gitu. Oke.
Oke, delta T sama dengan delta T Kelvin sama dengan delta T Celsius. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Penulisan Kelvin dia tanpa derajat. Tapi kalau Celsius dan Fahrenheit dia menggunakan derajat. Properti yang keenam yaitu tekanan. Nah, tekanan itu adalah F per A, ya. P sama dengan F per A, gaya per satuan luas area. Ya. Tekanan ini didapatkan dari suatu percobaan ya teman-teman, yang menyatakan bahwa satu atmosfer, ya, satu ATM itu sama dengan 101,325 kilopascal atau setara dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, 10 pangkat 5 Pascal ini setara dengan 76 cm, Hg-nya apa? Hidrogerum. Ya. Nah, percobaan ini dilakukan oleh dulu yang namanya Bernoulli. Ya, teman-teman pernah ingat nggak persamaan yang dinamakan persamaan Bernoulli? Nah, si Bernoulli ini dia pernah melakukan sebuah percobaan dengan air raksa ya, dengan air raksa. Nah, dia menemukan bahwa di tekanan di kondisi suhu ruang gitu ya, di tekanan biasa ya, jadi kondisi ruangan bebas seperti ini, ketika dia mengukur selisih ya, selisih tinggi antara permukaan air dan permukaan raksa, dia menemukan selisih yang tetap yaitu 76 cm. Maka dari situlah gitu ya, dari situlah dinyatakan bahwa satu atmosfer atau kondisi ruang di tekanan atmosfer ya tekanan seperti ini ya, sekarang yang kita berada di ruangan terbuka seperti ini, itu nilainya sama dengan 76 cm hidrogerum. Nah, gitu. Itu sejarahnya dulu seperti itu. Nah, kemudian ini tekanan ada beberapa ya jenisnya, ada yang di kondisi suhu ruang seperti ini dia tekanan atmosfer ya. Kemudian ada tekanan absolut. Tekanan absolut itu di bawahnya tekanan atmosfer. Kemudian tekanan vakum itu difference between atmosphere dan absolute pressure. Nah, kemudian di atasnya itu namanya ada yang dinamakan dengan tekanan Gauss ya, atau gauge pressure. Nah, difference between absolute and atmospheric pressure. Oke. Kemudian yang ketujuh ada yang properti yang dinamakan dengan entalpi. Nah, entalpi ini nanti teman-teman akan gunakan pada saat transfer panas ya, atau heat transfer. Nah, pindah panas. Entalpi itu menyatakan jumlah energi internal, jumlah energi di dalam bahan, dan hasil perkalian tekanan dan volume. P dikali V. Ya. Oke, jadi entalpi itu disimbolkan dengan H besar, itu sama dengan penjumlahan ya antara energi internal, itu energi internal EI, ya ini, ditambah perkalian dari tekanan dan volume. Jadi H sama dengan E plus PV. Entalpi dihitung hanya jumlah energi. Nah, tabel uap menyatakan entalpi pada saat penguapan dengan asumsi pada suhu 0 derajat Celcius, entalpi dari cairan jenuh adalah 0. Nah, tabel uap atau steam table nanti teman-teman bisa gunakan pada saat pindah panas dan penghitungan pada saat operasi evaporasi. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya ini teman-teman, diagram fase air atau water phase diagram, ya. Water phase diagram. Jadi fase air. Nah, air itu akan berubah wujud ya karena adanya perubahan temperatur. Ya. Karena adanya perubahan temperatur. Nah, di sini batasnya teman-teman ini ada 101,3 kilopascal ya. Oke, kilopascal. Kemudian di sini ada sumbu X itu menandakan suhu atau suhu ya, temperatur dalam derajat Celcius yang terbentang dari 0,01 anggaplah pada 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Nah,
Ini ada beberapa titik yang menandakan adanya perubahan fase, ya. Namanya juga diagram fase air, maka diagram ini menunjukkan perubahan fase air, ya. Nah, di suhu 0, ya, pada suhu 0 derajat Celcius ke bawah, ya, jadi artinya 0, -1, -2, -3, dan seterusnya. Water ini, ya, air, dia mempunyai fase solid, ya. Dia mempunyai fase solid. Kemudian pada suhu 0 sampai 100, ya 0 ke atas ya 1 sampai 90 derajat itu sudah kritis sih. Sampai 100 lah ya, 100 itu kan titik didih air ya. Jadi dari 1 atau 0,01 sampai 100 derajat Celcius, fase air itu liquid atau cairan. Nah, lebih dari 100 derajat Celcius, air akan berubah fase menjadi vapor atau uap air, ya, uap air. Nah, di sini ini adalah titik-titik kritisnya, teman-teman. Titik-titik kritisnya. Jadi dari kondisi A menjadi A aksen, B menjadi B aksen itu menunjukkan perubahan fase ya. Nah, ini adalah batasnya. Batas garis merah ini menjadi sebuah batas yang kritis, menunjukkan titik kritis. Artinya apa titik kritis? Artinya adalah bahan tersebut, dalam hal ini adalah air, itu hampir berubah fase, ya, jadi kritis. Jadi misalkan di sini solid pada suhu 0,01, ya, itu di sini dibatasi oleh garis merah ini, dia hampir berubah menjadi liquid atau mencair, gitu ya, karena ada kenaikan suhu. Kemudian karena adanya ini garis yang selanjutnya dari liquid menjadi vapor, berarti pada suhu sekitar, kalau kita pakai penggaris gitu ya, pada suhu sekitar 90-an derajat Celcius itu masih kritis, artinya dia masih bentuknya cairan, liquid, tapi hampir menjadi vapor atau uap air. Nah, begitu. Selanjutnya ada konservasi massa. Nanti teman-teman juga akan belajar mengenai mass transfer. Bagaimana sih sebenarnya massa dari suatu bahan itu akan berpindah atau berubah fasenya. Nah, prinsip dari konservasi massa itu sama dengan prinsip dari atau hukum dari energi. Jadi, energi tidak dapat dimusnahkan atau dihilangkan, tapi dapat berubah wujud. Nah, ini sama juga. Massa itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun komposisinya dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Pada reaksi kimia, komposisi massa yang terdiri dari reaktan dan produk sebelum atau setelah reaksi bisa saja berbeda. Jadi komposisinya bisa saja berbeda. Namun massa pada sistem secara keseluruhan itu tidak berubah. Jadi komposisinya itu bisa jadi berubah, artinya yang semula padat kemudian menjadi cair atau dari cair menjadi uap panas, menjadi uap air, menjadi uap air, itu secara komposisi kan dia sudah berbeda ya. Namun kalau dihitung ya, dikalkulasi itu mempunyai massa yang sama. Ya. Walaupun kalau yang bentuknya cair itu dia satuannya mungkin liter atau meter kubik gitu ya. Kalau sudah berubah menjadi uap panas kan ya dia juga liter sih ya. Atau dia akan berubah menjadi padat ya ketika dibekukan, berubah menjadi kilogram. Nah, itu kan bisa dikonversi. Rate of mass entering through the boundary of a system, atau laju, rate itu laju ya. Laju dari massa yang masuk melalui batas sistem dikurangi laju dari massa yang exit atau yang keluar dari batas, itu sama dengan laju dari akumulasi massa pada sistem tersebut. Nah, gitu teman-teman. Oke. Konservasi massa ya, di sini misalkan ada satu tangki, ya, ada satu tangki. Prinsipnya adalah bahan yang masuk sama dengan bahan yang keluar. Nanti kita masuk ke kesetimbangan massa atau mass balance. Jadi harusnya massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Kalau yang massa yang masuk itu 1 kilogram, maka massa yang keluar adalah juga 1 kilogram.
Kalau luas penampang dari sistem tempat dia masuk dan keluar itu mempunyai luas penampang yang sama, berarti dia mempunyai rate atau laju yang sama, ya. Kalau ini laju aliran massa atau mass flow rate, kalau nanti disimbolkan dengan M dot M ada titiknya di atas, yaitu artinya adalah mass flow rate atau laju aliran massa, itu dinyatakan dalam satuan kilogram per second. Mass flow rate, laju aliran massa. Tapi kalau laju aliran volume itu biasanya dinyatakan dalam satuan meter kubik per second. Nah, jadi aliran massa yang masuk 1 kg per second itu harus sama dengan aliran massa yang keluar, yaitu 1 kg per second juga. Nah, ini kalau sistem tertutup berarti semuanya harus tidak ada aliran ya, tidak ada aliran. Oke. Nah, ini konservasi massa. Nah, ini yang saya tadi maksud ya, M dot itu adalah ada M kecil, ada titiknya di atas. M dot inlet artinya adalah aliran massa yang masuk dalam sistem inlet sama dengan penjumlahan ya dari laju aliran massa per satuan waktu. Ya. Jadi misalnya yang di sini itu I-nya itu massa yang pertama atau periode yang pertama ditambahkan periode yang kedua dan seterusnya sampai dengan masa pada sebuah sistem itu habis. Ya. Maka laju aliran massanya merupakan penjumlahan dari laju aliran massa yang dihitung per periode hitung. Nah, ini apa ini? Ingat pada sistem tertutup massa tidak dapat melewati batas, ya. Artinya tidak ada aliran ya. Sehingga tidak ada perubahan waktu pada sistem. dm per dt-nya sama dengan 0, ya. Jadi tidak ada laju dari massa itu sama dengan 0 atau massa pada sistem bersifat konstan. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa berhasil mendefinisikan atau mempunyai pemahaman tentang laju aliran massa, ya, maka kita nantinya akan mengarah pada yang namanya mass balance atau kesetimbangan massa. Nah, kesetimbangan massa ini sangat penting dalam perhitungan pada industri pangan ya teman-teman. Karena nanti akan timbul loss atau loss itu bahasa Indonesianya kehilangan massa lah ya, kehilangan massa yang hilang. Nah, misalkan di sini unprocessed tomatoes, di sini ada 350, anggaplah dia 350 kg misalkan ya. Jadi ini adalah proses pembuatan pasta tomat, ya saus tomat gitu ya, pasta tomat. Dari mulai tomat yang belum diproses itu masuk ya, tomat mentah itu 350 kg. Kemudian dia masuk pada proses yang pertama, sortasi ya, penghilangan ya. Jadi misalkan tomat-tomat yang kecil atau yang berwarna hijau atau ada yang bonyok, ada yang berjamur itu dihilangkan ya di sortasi ini. Nah, di sortasi ini dia hilang 8 kilo ya. Dia hilang 8 kg misalkan. Nah, kemudian berarti 350 dikurangi 8 berarti berapa, Dek? 342. Nah, 342 kg tadi masuk ke crusher atau penghancuran. Nah, saya kadang lupa bahasa Indonesianya ya, penghancuran. Nah, di penghancuran ini ada loss, misalkan kadar airnya hilang kan? Ini 108. Nah, kemudian udah dihancurkan ya, dipompa. Nah, dipompa, yang tidak terpompa atau yang hilang adalah 52. Dan seterusnya teman-teman. Ada proses pulper atau penghilangan itu ya, pulp atau kulit gitu ya. Ada preheater dan seterusnya, ada evaporasi, ada pemompaan dan seterusnya sampai menjadi pasta tomat. Nah, nanti dihitung menjadi pasta tomat ini berapa kilogram dari yang semula 350 kilogram tomat mentah. Itu yang dinamakan dengan kesetimbangan massa. Artinya semua yang ada di proses ini
kalau dijumlahkan dengan produk akhir itu harus sama dengan 350 kg. Nah, sampai di situ dulu teman-teman. Semoga dapat dipahami. Silakan dibaca untuk buku-buku yang buku yang saya share. Di situ ada soal-soal, mungkin bisa dibaca dan dipahami. Nanti silakan bertanya apabila tidak paham ya, atau belum dipahami. Oke, terima kasih. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.